Salam anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat-sehat selalu ya. Salam sehat, salam semangat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, minum air putih minimal 8 gelas per hari, olahraga yang teratur, atau kalian bisa bantu-bantu pekerjaan orang tua di rumah. Jangan biarkan diri kalian berdiam tanpa melakukan aktivitas yang bermanfaat. Meskipun di masa pandemi seperti ini, kalian tetap belajar di rumah, kalian tetap ada di rumah demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Bertemu lagi dengan saya, Bu Desti. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi tentang sumber air. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama mengenal apa saja manfaat air dan dari mana saja sumber air itu berasal. Ada yang masih ingat? Dari mana sumber air itu bisa kita dapatkan? Ayo, yang pertama dari mana? Oke, dari air hujan, dari air laut, dari air rawa, boleh, air waduk, air danau, air sumur, air tanah, atau mata air. Ya, sumber air yang kita dapatkan dapat berasal dari berbagai tempat. Mengingat kembali bahwa air yang kita ambil dari sumber air secara langsung tidak dapat kita manfaatkan secara langsung. Semua itu harus melalui tahap pengolahan terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Desti akan mengajak kalian untuk bersama-sama menyaksikan bagaimana proses pemproduksian atau proses pengolahan air bersih dari salah satu sumber air bersih yang ada di kota tempat kita tinggal sekarang ini, yaitu Balikpapan. Sumber air yang ada di kota Balikpapan salah satunya kemarin berasal dari Waduk Manggar. Nah, berikut ini akan kita saksikan bersama-sama video pengolahan atau pemproduksian air bersih yang bersumber dari Waduk Manggar, Balikpapan. Simak baik-baik. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah tahu bagaimana proses pengolahan air bersih yang bisa sampai ke rumah kalian. Bagi rumah-rumah kalian yang memanfaatkan air bersih bersumber dari Waduk Manggar, para petugas PDAM telah bekerja keras dan berusaha untuk bisa mengalirkan air bersih hingga sampai ke rumah kalian. Nah, apa itu PDAM? Nanti kalian bisa cari apa kepanjangan dari PDAM. Cari tahu sendiri ya. Nah, anak-anak, mengapa air yang diambil langsung dari sumber air di salah satu sumber air yang ada di tempat tinggal kita harus dilakukan proses pengolahan terlebih dahulu? Hal itu karena air dari sumber air masih kotor, masih keruh, dan masih berbau. Jadi, kita harus mengolahnya terlebih dahulu supaya kotoran-kotoran itu bisa dihilangkan. Video tadi telah menjelaskan kepada kalian
bahwa proses pengolahan air bersih hingga sampai ke rumah kalian membutuhkan proses yang cukup lama. Nah, proses pengolahan tadi merupakan proses skala besar. Tapi ada juga cara mudah dan cara sederhana yang dapat kita lakukan di rumah untuk dapat menghasilkan air bersih dengan cara membuat alat penyaringan air bersih sederhana. Tapi perlu diingat bahwa karena saringan ini adalah saringan air sederhana, maka hasil dari proses penyaringan ini tidak sepenuhnya bisa menghilangkan larutan garam ataupun kotoran yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana cara pembuatan penyaringan air secara sederhana tersebut? Kita simak bersama-sama. Berikut ini merupakan salah satu contoh cara membuat alat penyaringan air secara sederhana agar mendapatkan air yang bersih. Apa saja alat dan bahannya? Kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah botol air mineral bekas ukuran 1500 ml yang sudah kita potong bagian bawahnya seperti ini. Kemudian ada kapas, atau kalau tidak ada kapas boleh diganti dengan tisu.
Akan kita coba saring lagi untuk yang kedua kali. Kita lihat hasilnya sudah lebih baik lagi dari hasil yang pertama. Diingat bahwa di Indonesia standar kualitas air telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 garis miring Menkes garis miring per garis miring Romawi 9 garis miring 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Dalam peraturan tersebut, air dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan air minum. Air ini memiliki kualitas yang sudah memenuhi standar kesehatan dan sudah layak untuk langsung diminum. Golongan air yang kedua adalah golongan air bersih. Air ini sudah memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak. Tapi, jika akan diminum harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Golongan air yang ketiga yaitu golongan air kolam renang. Air ini sudah memenuhi syarat kesehatan dan dapat digunakan untuk kepentingan olahraga air. Golongan air yang keempat adalah air pemandian umum. Air ini sudah memenuhi kualitas kesehatan dan dapat digunakan untuk kebutuhan pemandian umum. Nah, anak-anak, penggunaan air yang berlebihan dan tidak bijaksana dapat menyebabkan pasokan air di muka bumi kita berkurang dan dapat menyebabkan kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di dalamnya menjadi terganggu. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesadaran diri kita untuk selalu menghemat air dan menggunakan air dengan bijaksana. Hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk bisa menghemat air? Yang pertama, matikan keran jika kita sudah tidak menggunakan air dari keran tersebut. Misalnya, ketika kita mencuci tangan, pada saat memakai sabun, kita tidak menggunakan air itu. Matikan air keran terlebih dahulu. Sambil kita mengusap sabun, matikan kerannya. Kalau sudah, ketika akan membilas baru dibuka kembali air kerannya. Contohnya seperti itu. Atau contoh lain, yang kedua, mama kalian di rumah suka mencuci beras. Nah, air bekas cucian beras itu jangan langsung dibuang, karena itu sangat bermanfaat untuk kebutuhan yang lain, yaitu untuk menyiram tanaman. Ya, yang ketiga, mandilah dengan air bersih yang secukupnya, tanpa menghambur-hambur, membuang-buang air yang ada di bak mandi kalian. Atau supaya lebih hemat lagi, mandinya pakai shower. Upaya lain yang dapat kita lakukan untuk menghemat air yaitu dengan membuat lubang biopori di taman sekolah untuk membantu proses penyerapan air. Dan jika kalian akan menyiram tanaman, lakukan 1 hari 1 kali saja, di pagi hari saja atau di sore hari saja. Kemudian yang selanjutnya, jika turun hujan, tampunglah air hujan pada sebuah tempat penampungan sehingga air itu mengendap. Nah, anak-anak, mari mulai dari sekarang kita bangun kesadaran kita untuk selalu menghemat air dan menggunakan air secara bijaksana, agar kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup yang lainnya bisa terus terjaga. Apalagi nanti anak keturunan kita bisa memanfaatkan air dan bisa merasakan manfaatnya air dengan baik. Baik anak-anak, sekian dulu perjumpaan kita kali ini untuk membahas materi air. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya untuk materi yang berbeda. Jangan lupa jaga selalu kesehatan. Minum air putih yang banyak. Olahraga yang teratur. Dan yang paling penting adalah hematlah dalam menggunakan air bersih. Anak-anak, tetap semangat ya belajar di rumah.
Jangan lupa tetap bantu orang tua. Lakukan aktivitas yang bermanfaat agar hidup kalian tidak sia-sia. Salam!